Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amharayadin dengan nomor induk S1S1 20037. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada situs matisfan.com, yaitu mengenai cross product atau perkalian silang. Jadi sebuah vektor ini memiliki besar atau seberapa panjang vektor itu dan memiliki arah. Di sini disebutkan the vector has magnitude, how long it is, and direction. Maksudnya vektor itu memiliki besar atau panjangnya di sini. Dari sini ke sini adalah panjang vektor dan memiliki arah. Arah itu adalah arah yang ditunjukkan oleh anak panah ini. Kemudian dua vektor dapat dikalikan menggunakan perkalian silang. Selain perkalian silang, ada juga yang disebut dengan perkalian titik yang pernah dibahas pada kesempatan sebelumnya. Jadi, dua vektor dapat dikalikan menggunakan perkalian silang, kemudian perkalian silang A kali B dari dua vektor itu adalah vektor lain, hasilnya itu sama dengan vektor lain yang berada pada sudut siku-siku dari kedua vektor ini. Ya, jadi misalnya di sini ada vektor A arahnya ke bawah seperti ini, arahnya miring. Kemudian juga ada vektor B. Nah, jadi untuk hasilnya A kali B itu adalah sudut siku-siku dari kedua sisinya ini, yaitu yang ini, sudut siku-sikunya. Jadi ini merupakan hasil perkalian silangnya, A cross B. Kemudian di sini tertulis bahwa the magnitude or length of the cross product equals area of parallelogram with vector A and vector B for sides. Maksudnya, besar atau panjang dari perkalian silang itu sama dengan luas jejar genjang dengan vektor A dan B sebagai sisinya. Oh ya, jadi maksudnya besar perkalian produk itu sama dengan luasnya area yang ini, area jejar genjang ini. Itu akan sama. Nah, jika dilihat dari sudut yang berbeda, akan seperti ini. Ya. Sebagai penjelasannya, yang perkalian silang atau yang berwarna biru ini, panjangnya akan 0 ketika vektor A dan vektor B merujuk ke arah yang sama ya. Saya pause, kalau saya coba pause saat dia merujuk pada arah yang sama. Oke. Oh ya, terlalu cepat ya, tapi kurang lebih seperti ini. Kalau arahnya itu relatif sama, dia itu akan pendek karena dia atau tidak ada karena dia tidak membentuk suatu sudut siku-siku. Ya, seperti ini. Ini juga ya. Dia tidak ada jika vektor A dan vektor B itu menunjukkan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Jadi dia tidak memiliki panjang atau besar yang sama dengan 0. Kemudian untuk vektor ini mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan vektor B itu berada pada sudut siku-siku. Oh ya. Jadi untuk nilai 0 tadi jika vektor A dan vektor B itu membentuk garis lurus atau searah, sedangkan nilai maksimumnya itu saat vektor A dan vektor B itu membentuk garis siku-siku. Saya akan coba pause di sini. Kurang lebih, oh ini sudah lewat, tapi harusnya seperti ini. Jika A dan B membentuk siku-siku, itu akan mencapai panjang maksimal. Nah, dan itu kita dapat mendapatkan cara bagaimana jika kita untuk menghitung dari besar perkalian cross ini, perkalian silang. Nah, jadi di sini terdapat rumus untuk menghitung. Jadi kita dapat menghitung perkalian silang dengan cara ini. A dikali B perkalian silang sama dengan sudut A dikali dengan vektor A dikali dengan vektor B dikali sin N. Nah, jadi vektor A itu adalah besar atau panjang dari vektor A
Ini kalau tidak salah nilai mutlak. Kemudian nilai mutlak dari B itu adalah panjang atau besar dari vektor B. Kemudian theta itu adalah sudut yang berada di antara vektor A dan vektor B yang ini kita tanya. Sedangkan N itu adalah vektor satuan pada sudut siku-siku A dan B. Ini itu adalah vektor satuan ya. Jadi untuk panjangnya adalah 1 kali panjang B sinus sudut antara A dan B. Oh ya. Jadi panjangnya itu adalah panjang dari A kali panjang dari B kali dengan sinus A dan B. Kemudian kita dapat mengalihkannya dengan vektor N sehingga mengarah ke arah yang benar. Oh ya. Atau kita juga dapat menghitungnya dengan cara seperti ini. Ini pertama kita menguraikannya dulu. Ketika A dan B mulai pada titik asal 0,0,0, perkalian produknya itu, perkalian silangnya itu akan berakhir saat CX sama dengan AY kurang AYBZ dikurang AZBY, kemudian CY sama dengan AZBX dikurang AXBZ, sedangkan CZ sama dengan AXBY dikurang AYBX. Nah, ini mula-mula vektornya seperti ini diuraikan dulu. Yang A diuraikan, jadi AX, AY, dan AZ, B juga diuraikan, BX, BY, dan BZ, sama juga C. C ini tahu hasilnya. Sebagai contoh, nah ini, perkalian silang antara A, 2, 3, 4, dan B, 5, 6, 7, untuk CX-nya seperti ini, untuk di bagian X-nya, sama dengan AY BZ dikurang AZBY, sama dengan 3 kali 7 dikurang dengan 4 kali 6. Hasilnya adalah min 3. Kemudian untuk di dimensi Y-nya, AZBX dikurang AXBZ sama dengan 4 kali 5 dikurang min 2 dikurang 2 kali 7. Nah, ini 4 kali 5. AZ, ya AZ-nya 4. BX-nya 5 dikurang dengan 2 kali 7. 2 dikali 7. Kemudian untuk di dimensi Z-nya, CZ itu sama dengan XBY dikurang AYBX. Ya, AX-nya itu 2, kemudian BY-nya adalah 6, jadi 2 kali 6 dikurang AY-nya itu 3, dan BX-nya adalah 6. BX AY dengan BX-nya adalah 5. Jadi 2 kali 6 dikurang 3 kali 5. Jadi A cross B itu sama dengan min 3,6,3. Jadi ini merupakan hasil dari perkalian silang antara vektor A yang berada pada koordinat 2, 3, 4 dengan vektor B yang berada pada koordinat 5, 6, 7. Nah, kemudian ini arahnya arahnya yang mana? Ini merupakan penjelasan mengenai arah dari vektor. Jadi perkalian silang ini bisa menunjuk ke arah yang sepenuhnya berlawanan dan masih berada pada sudut siku-siku kedua vektor lainnya. Jadi di sini kita memiliki aturan tangan kanan seperti yang terjelaskan di sini. Jadi misalnya ini adalah tangan kanan, arah ibu jari ini arah jari telunjuk akan menunjukkan vektor A, kemudian arah jari tengah menunjukkan arah vektor B, sedangkan untuk A cross B itu adalah arah dari jari jempol, seperti ini, seperti yang ada pada layar ini, yang ada pada gambarnya. Ya, jadi sini tertulis with your right hand point your index finger along vector A. Jadi katanya dengan tangan kanan jari telunjuk itu menunjukkan sepanjang dari vektor A. And point your middle finger along vektor B, dan jari tengah itu menunjukkan arah dari vektor B. Sedangkan di cross product goes in the direction in your chart, atau artinya perkalian silang itu arahnya searah atau sama dengan arahnya dari jari ibu jari. Oke. Kemudian di sini adalah penjelasan singkat dari dot product, karena
materi ini masih saling berhubungan antara cross product dan dot product. Jadi dot product itu di cross product memberikan sebuah jawaban vektor dan kadangkala disebut dengan vektor product. Tetapi ada juga yang disebut dengan dot product yang memberikan skalar atau jawaban skalar dan kadangkala dipanggil dengan skalar product. Jadi perbedaan antara dot product dan cross product, dot product itu hasilnya berupa skalar atau dia tidak memiliki arah. Dia hanya memiliki besar. Sedangkan untuk cross product, yaitu hasilnya adalah sebuah vektor, itu memiliki arah dan memiliki besar dan juga memiliki arah. Jadi ini merupakan perbedaan yang dapat kita lihat dari cross product dan dot product. Jadi ini ada pertanyaan, what do you get when you cross an elephant with a banana? Nah, jadi ini ada pertanyaan yang dihubungkan dengan hewan. Apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu mengalihkan silang antara seekor gajah dan sebuah pisang? Nah, jadi jawabannya adalah besar dari gajah, seperti rumus yang tadi ya, saya ulang lihatkan rumusnya. Ya, ini merupakan rumusnya. A cross B sama dengan nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B dikali sin theta dikali N. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, untuk sebagai A-nya itu adalah gajahnya, elephant, kemudian B-nya adalah banana. Jadi jawabannya adalah nilai mutlak dari elephant, anggap saja ini adalah sebuah variabel ya. Nilai mutlak dari elephant ini dikali dengan nilai mutlak dari pisang atau banana dikali dengan sin theta, yaitu sudut yang membentuk antara elephant dan banana. Kemudian dikali dengan N atau kuantitasnya. Oke, saya kira ini merupakan akhir dari materi. Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, saya ulang lihatkan dari awal. Ya, jadi vektor itu memiliki besar dan memiliki arah. Kemudian bisa dikalikan menggunakan cross product ataupun dot product. Namun yang dibahas di sini adalah menggunakan cross product. Ya, jadi kalau cross product antara A dengan B itu sama dengan vektor lain yang membentuk sudut siku-siku antara kedua vektor yang lain. Kemudian besarnya sama dengan area jejar genjang yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Kemudian ya ini panjang dari A cross B itu akan semakin panjang atau berada pada kepanjangan maksimum jika A dan B itu membentuk sudut siku-siku. Sedangkan akan bernilai 0 jika A dan B merujuk pada area yang sama atau area yang berlawanan. Ini merupakan perhitungan yang tadi telah saya bahas. Jadi saya kira ini saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat banyak kekurangan pada saat penyampaian materi atau kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adapun untuk sumber referensi yang telah saya gunakan di sini seperti saya sebutkan di awal tadi, yaitu menggunakan mathitsfun.com. Jadi mathitsfun.com ini merupakan sebuah situs di mana membahas mengenai persoalan-persoalan matematika yang dibahas secara gampang. Mengapa saya sebutkan secara gampang? Karena di sini pembawaannya cukup baik, menggunakan animasi-animasi dan gambar-gambar yang dapat memudahkan kita untuk memahami matematika. Oke, jadi demikian. Terima kasih, Mas.